Pondok Modern Matlaul Huda didirikan pada tanggal 1 Maret 1988. Merupakan pengembangan dari madrasah diniyah yang sudah ada sejak awal tahun 70-an. Pondok Modern Matlaul Huda berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Anijiyah. Matlaul Huda adalah pesantren yang tidak berbeda dengan pesantren-pesantren lainnya. Dalam operasionalnya, meramu suatu sistem pesantren modern dengan prioritas utama akhlakul karimah. Sementara penanaman ketajaman nalar lewat sosialisasi santri terhadap ragam ilmu-ilmu qauli. Kurikulum Pondok Modern Matlaul Huda memadukan 3 kurikulum secara signifikan dan edukatif. Gontor dengan kekuatan bahasa Arab dan Inggrisnya, pesantren salaf dengan kitab kuning dan pola klasiknya, Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kurikulum formal dan legitimasi administratifnya. Dengan perpaduan tersebut, Matlaul Huda berusaha menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Jenjang pendidikan Pondok Modern Matlaul Huda selama 6 tahun bagi lulusan SD maupun MI dan 3 tahun bagi lulusan SMP maupun MTS. Adapun juga ijazah negeri dan ijazah pesantren diberikan kepada para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun secara penuh. Visi Madrasah Aliyah Matlaul Huda mewujudkan generasi muslim yang intelek dan berakhlakul karimah. Misi Madrasah Aliyah Matlaul Huda melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien berdasarkan kurikulum yang berlaku, meningkatkan iman dan takwa kepada seluruh keluarga Madrasah Aliyah Matlaul Huda melalui pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah, meningkatkan sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar yang ditentukan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua stakeholder yang ada, menyiapkan peserta didik untuk siap berkompetisi di era global, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan bakat mereka melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler, menciptakan iklim yang kondusif untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen madrasah, melaksanakan segala ketentuan yang mengatur operasional sekolah, baik tata tertib kepegawaian maupun kesiswaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pembelajaran berapa? Geografi. Kita hari ini akan membahas tentang posisi maritim Indonesia. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kebisaannya masing-masing. Jadi berdoa dalam hati dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya saya mengecek terlebih dahulu, dan siapa yang bisa, nanti saya akan tunjuk seseorang untuk supaya pembelajaran
Saya mulai dari Alicia. Oke. Azka. Quote of the day-nya Azka. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berarti hari yang lalu tinggalkan dan itu menjadi sebuah kenangan. Aprilia. Oke. Delika, mana Delika? Delika. Kaila. Nida, coba quote nya apa? Hidup sekali, hidup lain berarti. Oke. Rena mana Rena? Tadi izin ya. Ryan belum datang. Rina. Ririn, coba Ririn. Quote nya apa? Jadilah muslimah yang sejati. Oke. Setia. Hadir. Muhammad Ridwan. Oke, hadir. Alhamdulillah semuanya ya. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir, tidak apa-apa karena manusia itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. Oke, sebelum pembelajaran ada baiknya kita cinta Indonesia, NKRI harga mati. Silakan untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Nah, saking luasnya Indonesia, maka ada peribahasa Tuhan menciptakan Indonesia sedang tersenyum. Itu adalah peribahasa yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena saking kerennya Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua itu banyak sekali keragaman sumber daya alam. Nah, ternyata bukan hanya alamnya saja yang menjadi yang menjadi kekayaan Indonesia, tapi kita juga memiliki laut yang sangat luas. Bahkan 3/4-nya kita adalah lautan. Saking banyaknya kekayaan laut Indonesia, maka menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang harusnya menjadi poros maritim dunia. Apa itu poros maritim? Nanti kita akan jelaskan kenapa kita menjadi poros maritim dunia. Tapi kita kenali dulu laut kita di mana, kemudian letak kita ada di mana. Gitu. Oke, Kaila, tahu nggak letak kita ada di mana? Indonesia itu ada di Asia Timur. Nah, Asia Timur, benar kan kita ada di Asia Timur? Oh, gimana? Kenapa kita memiliki banyak pulau? Nah, kenapa kita memiliki banyak pulau? Nah, ini jadi banyak pertanyaan yang sudah di dalam pikiran kalian. Kenapa kita punya banyak pulau? Dan benar nggak Indonesia itu ada di wilayah Indonesia bagian timur? Nah,
babnya adalah tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, maka kita hari ini akan membahas tentang kenapa sih seperti itu. Kenapa sih, apakah benar kata Kayla tadi di situ ada wilayah bagian atau Asia bagian timur, dan ada berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan bernyanyi dulu. Pernah gak ada yang tahu gak lagu tentang nenek moyangku seorang pelaut? Tahu gak? Coba yang tahu, coba yang tahu. Oke, nah kebanyakan tidak tahu. Kita akan coba. Silakan berdiri lagi. Kalau bisa joget, silakan joget. Ya, kita mulai. Lihat nih, nenek moyangku seorang pelaut. Kenapa seperti itu nanti saya jelaskan. Kita mulai ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, coba. Cara tekniknya, silakan nyanyi. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Siap. Oke. Berarti ya, siap. Go. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, sudah bisa cing duluan saja ya. Sekarang kita coba ya, duluan saja. Siap, kita jelas siap. Yang lain diam, yang lain diam. 1, 2, 3. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi ternyata apa ya? Kita itu dulu itu nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Jadi kalau kita di sini di Bandung itu tidak apa ya, tidak tahu tentang nenek moyang kita. Jadi kalau nanti kata guru sejarah apa cina, nenek moyang itu berasal dari negara Cina atau Yunan. Dari Cina, namanya Dutro Melayu dan Proto Melayu. Nah, mereka datang ke Indonesia tidak mungkin kan berenang, tapi mereka menggunakan perahu. Jadi sebenarnya nenek moyang kita adalah pelaut. Nah, sudah tertanam ya? Berarti kita dulu adalah negara yang sangat fokus pada laut. Ada 2 kerajaan dulu. Pernah dengar cerita tentang kerajaan Sriwijaya? Sriwijaya yang berhasil menaklukkan seluruh Indonesia dengan hanya bermodalkan laut saja. Peralatan perang mereka itu di laut. Kemudian kapal-kapal mereka atau perahu mereka itu sudah bisa melalui Selat Indonesia, sudah masuk ke negeri Filipina. Ada kerajaan di Pulau Jawa namanya kerajaan yang ada yang tahu nggak, kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Tuh, Pati Gajah Mada, atau Pati Gajah Mada. Tuh, siapa? Kerajaan Majapahit.
Majapahit. Nah, itu kerajaan yang berhasil menaklukkan seluruh Asia, bahkan Asia sampai ke Asia Timur. Tapi Indonesia ada di mana kira-kira? Bukan Asia Timur, tapi yang kita lihat ada di Asia mana. Kemudian kenapa sih Sriwijaya tadi bisa menaklukkan? Padahal kita kan negara kepulauan, banyak pulau. Bisa nggak seperti itu? Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menyaksikan dulu ada video tentang letak dan luas Indonesia. Nah, silakan kalian cermati, kemudian tulis resumenya dalam kertas. Nanti saya tanya ya. Siap. Coba disaksikan videonya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 pulau dengan 5 pulau besar dan sejumlah pulau kecil yang belum memiliki nama. Keberadaan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memberikan pengaruh terhadap wilayah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Luas perairan Indonesia yang mencakup 70% dari keseluruhan total luas wilayah Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara maritim yang besar. Jauh sebelum merdeka, nenek moyang bangsa Indonesia sudah berjaya di laut. Dengan kemampuan yang terbatas, laut menjadi bagian dari kehidupan. Laut menjadi primadona karena mereka bangga dengan laut yang menjanjikan kehidupan bagi generasi secara berkelanjutan. Kekuatan baru sebagai poros maritim dunia berarti Indonesia harus mempunyai daya tawar yang kuat, tidak sekedar pernyataan politik semata. Dengan menjadi poros maritim, gagasan itu menjadi pemicu perubahan tatanan dunia baru terkait pengelolaan aspek kemaritiman. Nah, pernahkah kamu mendengar kata negara kepulauan, nusantara, dan maritim? Tahukah kamu perbedaan di antara ketiga kata tersebut? Supaya lebih jelas, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah kepulauan. Ada istilah pulau, ada istilah kepulauan. Pulau merupakan sebidang daratan yang lebih kecil dibandingkan dengan benua yang dimiliki oleh perairan. Sementara yang dimaksud dengan kepulauan adalah suatu kumpulan pulau-pulau termasuk perairan dan wujud alamnya yang erat hubungannya antara satu dengan lainnya, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamnya lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Nusantara merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kata Nusantara pertama kali dipakai untuk menggambarkan konsep kenegaraan pada masa kerajaan Majapahit. Setelah sekian lama terlupakan, kata ini kemudian digunakan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu alternatif nama negara pengganti Hindia Belanda. Sedangkan maritim, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut. Negara maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengelola, dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa negara kepulauan merupakan negara maritim apabila telah memanfaatkan potensi beserta isinya yang berada di dalam wilayah teritorialnya yang ada di darat maupun di laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang saat ini sedang menuju kembali atau bercita-cita sebagai negara maritim. Dalam mengembalikan kejayaan maritim, maka Indonesia harus mengedepankan strategi pembangunan negara maritim yang dapat mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai dengan aturan nasional dan internasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai letak Nah, coba wilayah nih, tadi nih, Indonesia. silakan.
tadi letak Suatu geografisnya negara gimana pasti Rina? memiliki batas letak terhadap negara lain. Batas negara bagi suatu negara sangatlah penting karena untuk menjaga keutuhan dan ketahanan Bisa negara yang dan lain ada astronomis, letak suatu geografis, negara merupakan salah satu geologis, determinan geografi. yang menentukan masa Semuanya. depan suatu negara dalam menentukan hubungan dengan negara lain. Letak wilayah Indonesia ini dibagi menjadi letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, sampai sini dulu. Tadi katanya Indonesia itu ada berapa pulau Cuma? Dijawab kan tadi? Ya jawabannya. Coba tadi ada berapa pulau tadi? Nulis gak? Ada 17.046 pulau ya. Tadi nulis gak? 17.000, bayangin tuh. Banyaknya 17.000. Jadi dilihat dari segi astronomisnya, Indonesia itu ternyata ada di 6 derajat lintang utara sampai lintang selatan nih. Lintang utara ini astronomis ada dua berdasarkan itu. Ada garis lintang, itu yang melintang dari timur ke barat. Sedangkan garis bujur dia dari atas ke bawah. Gitu. Nah, menurut lintang seperti ini 6 derajat LU dan sampai 11 LS. Kemudian bujur timur sampai bujur barat nih 95 sampai 141, luas banget wilayah Indonesia itu. Nah kalau dilihat dari astronomi seperti itu, jadi astronomi itu ada garis lintang dan garis bujur. Terusin ya videonya. Oke, coba lihat terusin. Dengan letak astronomi seperti ini, pulau-pulau Indonesia terletak di atas dan di bawah khatulistiwa. Posisi terhadap garis lintang mempengaruhi kondisi iklim suatu negara. Hal ini disebabkan perbedaan intensitas sinar matahari yang diterima. Letak astronomis Indonesia yang berada di sekitar khatulistiwa menyebabkan suhu udara Indonesia senantiasa tinggi. Hal ini membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara beriklim tropis. Sedangkan Oke, iklimnya apa sih? Tropis. Ada berapa iklim? Coba, siapa yang tahu ada berapa iklim? Ayo. Ada berapa? Ayo, coba. Ridwan, ada berapa Wan? Ada berapa iklim? Ayo. 4. Betul. Kurang berapa? Apa aja kan? Tropis, subtropis, kemudian peralihan dan kutub. Nanti kita akan itu hanya intermedio saja karena yang kita bahas cuma itu hari ini. Halal. Tahu dulu ada di iklim tropis. Setia ada berapa musim di iklim tropis? Coba. Kan kita tropis tuh di Indonesia yang Setia rasain apa aja? Musim hujan, musim panas. Udah cuma dua. Tropis hanya 2. Kalau subtropis berapa? Kaila, Alicia berapa? Coba. Ada? Pernah tahu Jepang nggak? Negara Jepang? Jepang itu adalah termasuk ke dalam iklim subtropis, punya 4 musim: panas, dingin, semi, gugur. posisi terhadap garis bujur membuat Indonesia memiliki 3 wilayah pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Ih, keren tuh. Berarti kita itu saking gedenya wilayah kita memiliki 3 zona waktu. Ada bisa bagian wilayah timur disebut dengan WIT, tengah disebut dengan WITA, WIB itu kita. Waktu Indonesia bercanda, waktu Indonesia. Oke, jadi ada barat tuh ada dari wilayah mana? Ternyata dari wilayah Jawa Timur. Nih, Jawa Timur nih, masuk ke wilayah Indonesia bagian barat. Nah, bedanya berapa jam? Bedanya
Dengan timur berapa jam? Tidak. 2 jam bedanya itu. Jadi kalau sekarang di sini kita jam 8, di timur mah sudah jam 10. 2 jam 11. Kalau di tengah baru jam 10. Itu tuh saking luasnya wilayah Indonesia. Kita mulai lagi, coba. Selanjutnya mengenai letak geografis. Nah, geografis tuh tadi Ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Letak geografis ini membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Secara ekonomis, posisi ini tergolong strategis. Berada di berapa? Dua benua. Jika dikelola dengan baik, karena dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran bangsa. Posisi silang ini juga berdampak secara sosial budaya. Posisi ini memungkinkan masuknya pengaruh kebudayaan dan peradaban dari negara lain sehingga menyebabkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologi di sekitarnya. Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua dan satu lempeng samudra, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia serta lempeng Pasifik. Pengaruh letak geologi terhadap wilayah Indonesia yaitu Indonesia memiliki banyak gunung api aktif di wilayah bagian barat karena dilalui oleh rangkaian sirkuit pegunungan Mediterania. Indonesia juga menjadi negara rawan gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi karena terletak di antara pertemuan tiga lempeng litosfer. Indonesia memiliki kesuburan tanah yang bagus untuk pertanian dan perkebunan karena aktivitas gunung berapi yang menghasilkan tanah vulkanik. Terdapat banyak sumber daya alam berupa tambang dan mineral karena adanya tumbuhan sedimen akibat aktivitas tektonik. Laut Indonesia bagian barat memiliki kedalaman laut dalam, sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur memiliki kedalaman laut yang dangkal. Jadi kalau secara geologis Indonesia itu berada di lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tadi kenapa? Efeknya apa? Ada gunung berapi. Gitu. Tapi gunung berapi, alhamdulillah atau innalillah. Ada gunung berapi. Coba, adanya gunung berapi, kita patut alhamdulillah atau innalillah? Coba, ayo. Lina, alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah karena semakin banyak gunung berapi mengakibatkan wilayah kita subur. Contoh misalkan Ciwidey. Ridwan kan suka main ke Ciwidey itu. Ada Gunung Sepuh. Gunung Sepuh itu Ridwan kan suka berenang. Berenangnya di air hangat. Itu teh akibat adanya gunung berapi. Pangalengan itu banyak sayuran ya. Akibat adanya gunung berapi, gunung Mayang itu. Berarti alhamdulillah. Secara geologis kita juga masih alhamdulillah nih. Nah, lalu luas wilayah Indonesia nih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 pulau dengan luas daratan 1.913.578,68 km, luas perairan sebesar 6.292.156,82 km dengan garis pantai 99.149 km. Total luas wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km persegi. Tadi kenapa banyak pulau? Karena kita negara kepulauan. Kemudian luas daratannya ya
1 juta, bayangin. Luas perairannya lebih lagi 6 juta. Subhanallah ya, kerja itu. Jadi wajar kalau Indonesia mau menjadi negara atau menjadi poros maritim dunia. Terusin videonya, kita terusin. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia. Suatu negara memiliki batas wilayah yang biasanya ditentukan oleh suatu perjanjian dengan negara lain. Demikian juga dengan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sebagaimana wilayah daratan, Indonesia memiliki batas laut dengan negara lain. Untuk batas laut, Indonesia mengikuti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang telah disepakati pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica. Berdasarkan konvensi ini, batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia ditentukan. Hasil konvensi ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, yang pertama kita lihat batas laut teritorial. Batas laut teritorial merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil laut atau sekitar 22,2 km. Nah, pertama itu ada batas teritorial. Jadi teritorial itu diambil dari garis pantai, kemudian 22 km ke sana. Saking jauhnya, Indonesia itu kan banyak pulau tuh, jadi ditarik dari pulau terluar. Misalkan ini pulau terluar di Indonesia nih. Jadi dari pulau ini 12 mil atau 22 km ke lautan. Itu adalah milik Indonesia, tidak boleh diganggu gugat. Misalkan gini nih, Ridwan kan ceritanya jadi tentara nih, tentara laut, harus tahu nanti batasannya. Ketika ada nelayan asing datang ke batas teritorial Indonesia, maka wajib kata Menteri Susi siapa? Tenggelamkan. Karena itu milik kita, gak boleh tuh, gak boleh dia diambil. Teritorial tuh. Laut timur batas 12 mil disebut laut lepas atau laut bebas. Sampai pada batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Pada wilayah ini, negara. Nah, hak kedaulatan kan kata guru PKN, tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Kedaulatan ada undang-undangnya. Ngambil ikan orang Indonesia boleh, tapi kalau orang asing nggak boleh. Itu tuh batas teritorial. Indonesia menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut untuk tujuan damai dan hubungan antar bangsa. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Nah, negara lain di luar batas itu ada zona bebas. Nah, itu boleh kapal asing, kapal pesiar, kemudian kapal selam boleh, tapi dengan izin. Kalau tidak berizin, tidak boleh sama. Batas landas kontinen. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Landas kontinen merupakan sebuah laut dangkal yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Landas kontinen secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen yang terendam oleh air. Pada zona landas kontinen, pemerintah suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti ikan dan barang tambang. Nah, ini ada gambar ini, gambar apa coba? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu. Gambar? Ya. Kita memang bukan orang tahu, tapi maunya nggak tahu yang ini. Itu gambar apa, Alicia? Gambar apa ini? Gambar apa ya? Ya, saya nggak tahu itu. Ada lagi. Siapa nih? Ada yang tahu nggak nih? Minyak bumi. Nah, betul. Kilang minyak bumi ini adalah milik Indonesia. Ini banyak sekali pengeboran minyak
laut. Pak, kenapa harus dasar laut? Nanti kita akan bahas di bab SDM gitu. Kalian tahu aja dulu, ini adalah masih milik Indonesia. Selain itu, pemerintah negara wajib untuk senantiasa menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif merupakan batas wilayah perairan laut ekonomi suatu negara. Batas ini ditentukan dengan jarak luas dari garis pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Di zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam baik di permukaan, dasar maupun bawah laut. Indonesia juga berhak mengadakan penelitian sumber daya laut. Tentu saja hal ini dilakukan dengan menghormati jalur laut lintas internasional. Wilayah teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Dalam konteks kawasan Nusantara, wilayah laut Indonesia ini merupakan satu kesatuan wilayah bersama wilayah daratan dan wilayah udara Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu penjelasan tentang itu menjadi problem. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran bersumber pada masalah. Masalahnya adalah Indonesia belum tahu atau kita belum tahu batasan negara kita di mana. Kita belum tahu kekayaan kita. Kita belum tahu jumlah pulau kita. Nah, pada kali ini saya akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok biar gampang. Seperti ini aja lah. Sayap kanan saya itu kelompok 1. Di depan saya itu kelompok 2. Sayap kiri saya kelompok 3. Nanti kalian akan saya kasih tugas pertama. Kelompok 1 silakan catat dulu. Nanti kita di pertemuan kedua untuk mencari masalahnya. Kelompok 1 tentang apa? Mau apa? Kelompok 1 tentang letak. Maunya kelompok 1 tentang Indonesia. Nanti akan tahu di mana Indonesia itu. Tadi jawaban Kaila cuma di Asia Timur. Kita buktikan nanti melalui Google Earth. Di mana kita? Kelompok 2. Tadi itu tentang apa ya? Namanya ya? Tentang luas saja, ini letak, ini luas. Berarti luas Indonesia ada berapa walaupun tadi sudah ada, tapi kan nggak tahu titik awalnya di mana. Ada sebuah ini dari Sabang sampai Merauke. Ada Merauke di mana? Gitu. Kan belum tahu gitu Merauke. Nanti kita akan lihat di Google Earth seperti apa. Kemudian kelompok 3 berarti tentang batas Indonesia. Berbatasan dengan negara mana saja. Kalau kita ke Malaysia, apakah kita harus jalan kaki atau naik pesawat? Ke timur misalkan, naik pesawat jalan kaki, bisa aja jalan kaki. Kita akan tahu nanti batasannya melalui Google Earth. Seperti itu. Nah, itu pembelajarannya. Nah, setelah tadi kalian menonton video dari 3 kelompok ini berdiri, kemudian silakan resume sendiri apa yang tadi kalian tangkap. Saya tunjuk saja perwakilan dari kelompok 1 itu Alisa. Kelompok 2 Rin. Kelompok 3 mau sama cowok atau mau cewek? Oke, siap. Sama ini saja. Sama Azka, silakan. Kelompok 1 dulu ya, kelompok 1. Azka, Alicia, silakan berdiri di sini. Tadi ngerus apa aja sih yang tadi dicatat? Coba, silakan. Yang tadi dicatat saja, silakan. Salam dulu, kemudian seperti biasa di sini. Kayak gini, berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi ditangkap di video tadi, silakan. Yang tadi saya tangkap dalam pembelajaran tadi tentang kepulauan Nusantara, maritim dan disebutkan Beres, nggak apa-apa. geografi, akses dan luas
Cukup? Oke, terima kasih. Sekarang bersama kelompok 2, silakan gimana Pak? Mau di sana atau mau ke depan? Oke, berdiri tapi berdiri ya, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan dari materi tadi yang saya tangkap, Indonesia merupakan negara kepulauan, nusantara, dan juga maritim. Akibat dari letak astronomis Indonesia adalah Indonesia memiliki iklim tropis dan Indonesia memiliki 3 zona waktu. Terus baru segitu resumenya. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Ayo berdiri. Aiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki pulau yang diantaranya sebidang daratan yang lebih kecil dibandingkan dengan benua yang dikelilingi perairan, juga Nusantara yang istilah digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan. Oke, nah kan informasinya belum tersaji dengan bagus tuh. Makanya sekarang kalian saya kelompokkan, tujuannya adalah untuk melihat. Nah, ini kita akan sajikan, coba dulu. Saya akan perkenalkan sebuah aplikasi namanya Google Earth. Google Earth adalah sebuah aplikasi yang kekinian, abad 21 lah. Google Earth ini membantu manusia untuk mengetahui di mana posisinya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu posisi kita tuh ada di mana sih. Bener gak kita itu ada di Kabupaten Bandung? Takutnya kita ada di Papua. Bisa salah. Makanya kita akan lihat. Kita akan zoom. Kita akan lihat posisi kita ada di mana. Kita cari di sini. Saking mudahnya Google Earth, kita akan mencari misalkan Bale Endah. Nah, ketika lihat Bale Endah maka search langsung. Dia akan menuju sebuah wilayah namanya wilayah Bale Endah. Tapi nanti ya ini loading dulu kalau mungkin internetnya lagi lemot gitu. Bale Endah. Nah, kita lihat Bale Endah. Wah, internetnya masih lemot, tidak apa-apa. Kita pakai apa ya, wifi ya, ruang guru ternyata pakai ini aja, wifi apa kalau. Nah ini mau kemana-mana kita bebas, mau ke Arab Saudi, bahkan kita bisa menggoyangkan dunia dengan aplikasi Google. Kerasa goyang? Di sini. Nah ini Google nih. Nah kita akan bermain-main di Google Earth. Jadi nanti kalian juga misalkan letak Indonesia itu ada di mana. Nah kita lihat letaknya di mana, kemudian ada berapa pulau. Kemudian nanti kelompok 3 batasannya dengan negara mana saja. Gitu. Nanti akan kelihatan di sini. Ada Malaysia, Singapura, di mana nanti batas timur, utara, barat, selatan. Nah sebelumnya kalian sekarang berkumpul dulu. Ridwan tolong ke sini. Ririn tolong ke depan Kaila. Mida ke depan Setia. Di sini berkumpul dulu. Bikin sebuah pertanyaan yang akan kalian jawab sendiri nantinya. Silakan sini kumpul. Ini pertanyaan tentang batas wilayah, tentang luas Indonesia. Jadi luasnya itu ada di wilayah mana saja luasnya. Kemudian perbatasannya yang paling ujung di mana, timur, utara, selatannya di mana. Dan juga sama tentang letak Indonesia. Tadi kan ada di mana tuh Indonesia. Kita lihat letaknya di mana gitu. Melalui Google Earth. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya berdiskusi saja, menentukan masalah apa yang akan dipecahkan. Silakan bikin sebanyak-banyaknya pertanyaan. Pertanyaannya bebas, berhubungan dengan letak, berhubungan dengan luas, berhubungan dengan batas wilayah. Seperti itu. Coba
sambil saya menyambungkan dulu internet biar tidak muat. Silakan berdiskusi. Batasnya daerah timur sama timur dengan apa, barat dengan apa, nanti kita pecahkan melalui Google Earth ini. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi biar kalian bisa mengetahui atau bisa membuat pertanyaan. Contoh misalkan letak Indonesia itu ada di mana sih? Letak Indonesia ada di Asia, gitu. Apa? Kemudian letak coba di seolah-olah kalian itu berada tidak kan kalian tuh berada di wilayah bukan lautan sih, berada di tengah-tengah pulau batu gitu. Jadi kadang-kadang kita jarang ke pantai gitu. Ya kita ke pantai ke Pangandaran sudah ya bisa seperti itu. Enggak lagi berwisata macam-macam intinya gitu. Ada masalah? Enggak. Coba. Udah dirumuskan belum masalahnya? Masalah yang pertama apa masalahnya? Coba. Indonesia misalkan batas Indonesia wilayah timur dengan pulau apa atau dengan apa? Kemudian ini wilayah sini dengan apa aja? Itu kan ada negara apa? Malaysia ini, Singapura ini, Malaysia sama kali Malaysia luas. Malaysia luas loh. Malaysia luas ini tuh Malaysia di Malaysia. Nah ini apa ini? Coba kalian tahu nggak? Filipina ini. Oke, sudah tahu. Nah tinggal itu masalahnya berarti. Oh tapi kita buktikan nanti di Google seperti apa? Apakah benar ada negara ini berbangsa dengan kita? Itu kan jadi masalah kita. Karena kita cuma diam di wilayah mana? Karena Jawa Barat coba. Nah, Jawa Barat mana? Jawa Barat. Oke. Sok disusun dulu benar atau tidaknya nanti kita buktikan di Google Earth. Berarti timur mana timur? Berita mana timur? Matahari terbit dari timur. Berarti mana? Kalau matahari terbit dari sini, ya maaf sudah di sini nih. Di sini nih, nanti bisa bikin gimana? Di sini nih, coba. So, ditulis dulu masalahnya seperti apa. Gitu. 5 menit lagi waktu berdiskusinya. Coba. Setelah itu nanti akan dicoba. Kita itu ada di mana ya? Kita lihat dulu misalkan di sini. MA
MA Matlaul Huda. Nah ini nih sekolah kita nih. Sekolah kita tuh ternyata ada di, nah ada bener sekolah kita tuh MA Matlaul Huda tuh. Ada ternyata, ada di Bandung. Nah ini sekolah kita nih. Sekolah kita ada di sini nih ternyata. Dekat pabrik ya. Ternyata pantesan kita suka sakit. Karena kita suka apa dekatnya di wilayah. Oh nanti dulu MA Matlaul. Kita cari dulu Balai Endah. Balai Endah. Nanti kalian mencoba ya, mencoba Google ini. Balai Endah Pasar Kemis. Nah ada nih. Ini wilayah kita dulu. Kita cari wilayah kita. MA Matlaul Huda. Ini ada Ibrahim Sani. Nah ini ada SD Unggul. Nah ini sekolah kita nih. Pondok pesantren atau pondok modern Matlaul Huda. Ada ternyata. Kita ada di kelas mana? Nah di sini nih kita sekarang nih. Sisinya. Nah di sini. Nah ini koperasi kita nih. Ini lapangan basket kita nih. Alhamdulillah kita punya lapangan basket. Nah, tapi ada ini jadi dengan Google Earth gampang sekali untuk mengetahui posisi kita. Tapi nanti berhubungan dengan letak, luas, nanti kan harus bisa menunjukkan di pertemuan kedua, harus bisa menunjukkan mana batas awal, mana batasan negara kita, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Coba. Sudah ada masalahnya? Karena satu masalah dari kelompok satu. Apa masalahnya sekarang? Setia. Masalahnya apa? Masalahnya sih begini. Letak Indonesia berada di Asia mana? Nah, letak Indonesia berada di Asia mana? Nanti kita akan cari Asia mana. Kalau yang berhubungan dengan Asia nih. Nah, ini bumi, ini Asia nih. Ini Asia. Asia mana sih kita? Ini ada benua Asia di sini. Tiongkok itu benua Asia. Berarti karena kita berada di wilayah, nah wilayahnya seperti ini. Ketika ini wilayah Asia, ini utara itu di atas, selatan itu di bawah, timur sebelah sini, barat di sini. Asia, kita ini benua Asia. Kita berarti kalau dari mata angin kita ada di wilayah Asia Tenggara di sini nih bawah. Karena lihat nih, misalkan ini barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Kita ada di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu menjadi problem kita Asia Tenggara nih di sini. Nah, mana saja negara tadi kita jawab langsung. Yang pertanyaan kedua ada berapa? Oh, ketiga dulu biar nyambung. Batasannya di wilayah timur. Kita ada di wilayah mana? Timur itu mana? Timur Jayapura nih. Ada kita berbatasan dengan negara Papua Nugini. Benar nggak Papua Nugini? Nah, Papua Nugini nih. Ini Papua nih. Ini Papua Nugini, ini timur. Sekarang kita ke baratnya di mana? Di utara, selatan maaf. Selatan kita berbatasan dengan Australia. Bahkan ada sebuah pulau yang kalian mungkin tidak tahu. Di dekat wilayah Jawa Barat ada satu pulau namanya Pulau Christmas. Pulau Christmas tapi itu milik Australia. Kan enggak, lihat ya. Pulau Christmas. Lihat tuh. Pulau Natal atau Pulau Christmas Island, tapi dekat dengan Pulau Jawa, tapi milik Australia. Kan itu berhubungan dengan batas tuh. Gitu. Lihat nih, ada pulau yang dan ini tuh lebih maju dibanding Pulau Jawa. Kan
sangat tidak etis sekali ya, pulaunya kecil, maju lebih daripada Pulau Jawa bayangin. Tapi milik Australia, padahal Australia jauh. Gitu. Kemudian wilayah baratnya kita berbatasan dengan Singapura. Lihat Singapura, segede kecil banget, bahkan dekat dengan Batam tuh. Singapura itu seluas Bandung pulaunya. Negaranya. Jadi kalau kita jalan-jalan nanti, kalau punya uang jalan-jalan ke Singapura, satu hari 24 jam itu bisa keliling Singapura beres. Kalau Indonesia kan seberapa puluh hari gitu. Kalau Singapura itu saking berbatasan dengan Batam dia. Batam itu milik Indonesia. Wah sebenarnya ini wilayah barat kita. Jangankan ada Singapura, ada Malaysia, ada juga di sini. Nah tadi Brunei dan Darussalam nih kecil sama negaranya, segede Tasik lah katanya, segede Tasik gitu, kecil Brunei dan Darussalam. Ini juga Malaysia, masih Malaysia. Nah kejauh tapi belum kejauh semuanya. Di sini ada tadi yang jadi pertanyaan, pulau apa sih Pak ini? Nah ini adalah wilayah Filipina, negara penghasil beras. Gitu. Itu baru sedikit. Kemudian tadi berkaitan dengan apa? Luas Indonesia. Tadi nah kalau di sini tidak kelihatan luasnya, tapi kalau dilihat dari Google, nanti kalau searching di Google di internet berapa luasnya, nanti akan terjawab. Yang jadi pertanyaan, di manakah wilayah Merauke? Kita lihat nih, ini ada kata Merauke. Itu batasannya, walaupun batasannya ini nih harusnya ini nih dari Sabang sampai Kondomira misalnya. Tapi karena lagunya gak enak, jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini Merauke itu. Merauke. Kenapa Merauke, Pak? Karena Merauke adalah kota terbesar di Jayapura. Kota terbesar di Jayapura, makanya Merauke. Kalau tadi itu wilayah Kondomirat ya. Nah, Kondomirat itu masih kecil, cuma 3 rumahnya juga. Tuh, lihat tuh, dikit rumahnya juga. Beda dengan kota terbesar kita Merauke sebenarnya. Ada juga kota. Jadi ini. Kemudian Sabang dari Sabang mana Sabang? Kita cari Pulau Sabang. Banda Aceh, kita Pulau Sabang, kita search ya Sabang, karena ternyata harus melintas pulau, melintas pulau Sabang, nah, Pulau Sabang. Ini adalah wilayah 0 km Indonesia, ada di wilayah Aceh, seperti itu. Nah itu baru pembelajarannya baru sampai sana dulu. Nah kita simpulkan, akhirnya kita tahu di mana letak Indonesia, di mana luas Indonesia, kemudian berapa luas Indonesia. Nanti pertemuan kedua, kalian nanti akan saya suruh untuk bermain-main di Google Earth ini. Nah, misalkan kalian mencari, jangan sampai mencari Mekah, kalian carinya di wilayah Amerika, kan jauh, atau Mekah, jangan di Sumatera, kan jauh gitu. Tapi jangan dulu keluar negara lain lah. Kita di Indonesia saja. Siapa tahu kita belum tahu di mana letak Makassar. Tahu nggak letak Makassar di mana? Sulawesi, Papua. Sulawesi. Atau kita tahu nggak Lampung di mana? Kaila, Lampung di mana? Ayo. Tahu nggak Lampung di mana? Tuh kan masih geleng-geleng. Lampung itu di daerah mana coba? Yang tahu? Sumatera. Tapi Sumatera itu bagian mana? Kan masih kena banyak. Seperti itu pertemuan hari ini. Kembali lagi ke tempat, kita akan akhiri karena waktunya sudah. Nanti kalian kerja kelompok dulu. Nanti setelah ini saya bagikan LKPD ya, LKPD tentang kerja peserta didik. Nanti kalian akan belajar, di rumah. Pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang masih tentang letak luas wilayah Indonesia. Nanti penampilan kelompok ke depan menyebutkan letak luas, kemudian sambil ditunjukkan, misalkan yang satu main-main Google Earth,
yang 2 lagi, nanti kalian baca itu hasil dari kerja kelompok kalian selama di rumah. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, ada baiknya kita kalau sudah tahu bagaimana di mana Indonesia, walaupun belum tahu secara keseluruhan, saya harap pembelajaran ini menambah ilmu kalian. Kemudian jangan lupa, karena kita belum mengaitkan dengan maritim, kita masih membahas tentang di mana letak luas Indonesia. Pertemuan selanjutnya kita akan kaitkan kenapa Indonesia harus menjadi poros maritim. Nah, kemudian jangan lupa kalian jaga kesehatan supaya nanti pertemuan kedua kalian bisa bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran geografi supaya ilmunya tidak terputus. Nah, untuk itu kita akhiri saja pelajaran ini. Kebetulan waktunya sudah selesai. Silakan Ridwan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Ridwan. Teman-teman, sebelum pulang atau baiknya berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Doa yang khusus. Doa. Suhu berdoa. Karena